keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Adik-adik, kita masih lanjut ibadah kita, ibadah sedunia sekolah minggunya. Nah, untuk melanjutkan ibadah kita lagi, kita bernyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Oke Kak Rudi, sekarang waktunya kita ngapain nih? Sekarang waktunya kita untuk baca hafalan, Kak. Oh, baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari mana Kak Rudi? Diambil dari Amsal 3 ayat 5. Yuk, adik-adik kita baca ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. 1, 2, 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu kami yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Nah, untuk minggu depan ayat hafalan diambil dari mana Kak Rudi? Ayat hafalan minggu depan diambil dari Markus 16 ayat 15b. Sekali lagi adik-adik, Markus 16 ayat 15b. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dikirim paling lama hari Kamis malam dan dikirim ke grup sekolah minggunya masing-masing. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Shalom. Ayat hafalan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih Kak. Shalom. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu dan segenap hatimu dan janganlah dan jangan bersandar kepada kepada Tuhan pengertianmu
pengertianmu sendiri. Amin. Selamat hari Minggu. Ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu diamu sendiri. Ayat hafalan Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Shalom semua, selamat hari Minggu. Ini hafalannya ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Shalom. Ayat hafalan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian kamu sendiri. Amin. Terima kasih. Shalom semuanya, ini hafalannya Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi Kau Cintaku Simon Petrus. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Nuri. Nah, sebelum kita berdoa dipimpin Kak Nuri, kita angkat satu lagu pujian sebelum berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini sehingga kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati dan pikiran kami hanya untuk padamu, sehingga kami dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Hari ini ayat kabar kita yang dari mana? Nah, ayat khotbah kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita baca bersama-sama ya. Nah, di sini Kakak Marta dan Kak Nuri akan baca secara berganti-gantian. Adik-adik di rumah, yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3, ya.
Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Yesus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sekian kita baca khotbah hari minggu ini. Dan kemana-mana ya adik-adik, kita akan menonton video animasi berikut ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana Yesus membuat mujizat ketika pertama bersama dengan murid-muridnya, demikian pula halnya ketika Yesus menemui murid-muridnya setelah kebangkitannya, yaitu setelah bersama Yesus mereka mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Yesus adalah Tuhan yang sama. Yesus adalah Tuhan yang sama seperti dahulu yang mereka kenal. Dia yang dahulu pernah mati namun bangkit kembali. Pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di sungai Tiberias supaya semakin memperdalam pengenalan murid-muridnya tentang maksud dan rencana Tuhan Yesus yang sebenarnya, dan juga untuk semakin memahami panggilan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebelumnya, pada masa penderitaan Yesus, Petrus telah mengecewakan Tuhan Yesus dengan menyangkalnya sampai 3 kali. Namun sekarang, setelah kebangkitannya,
Yesus menemuinya dengan bertanya sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tentu ini adalah pukulan yang berat bagi Petrus, karena sebelumnya dia telah menyangkal pernyataan kesetiaannya sampai mati kepada Yesus. Mempersiapkan murid-muridnya di dalam misi pekabaran Injil tentu harus memiliki landasan dasar yang kuat, dan semua ini dimulai dari kesungguhan mereka mengasihi Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kasih-Nya yang sesungguhnya, segala sesuatu yang kita perbuat untuk memuliakan Tuhan hanya dapat terjadi dari kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita renungkan melalui pernyataan Yesus yang mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yang pertama, menguji ketulusan kasih kita. Tuhan memanggil manusia untuk datang kepadanya dan untuk menerima keselamatan darinya. Namun Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk menerima dan memberikan kasih kita kepadanya. Hanya dengan kasih seperti itulah kita dapat memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini adalah karena kasih-Nya. Dan kasih itu pula lah yang dipakai oleh Tuhan untuk memanggil orang yang percaya kepadanya. Maka hanya dengan kasih itu juga kita bisa datang kepadanya. Kita bisa saja mengikuti aturan gereja, kita mengikuti ibadah, bahkan kita melakukan pelayanan di gereja. Namun belum tentu atas dasar kasih kita yang tulus kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan yang kedua adalah pertanyaan ini untuk menguji perbuatan kita. Terkadang di dalam setiap kasus, di dalam setiap kejadian, tak jarang kita bertanya, apakah salah jika aku melakukan seperti ini? Apakah dosa jika aku berbuat seperti ini? Apakah perbuatan seperti ini dikehendaki oleh Tuhan? Inilah yang dinamakan terlebih dahulu selalu menguji segala sesuatu sebelum dilakukan. Kita mau membentengi segala perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Jika ya, maka kita akan selalu menghindari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Dan inilah kekuatan, inilah benteng pertahanan kita untuk tetap mempertahankan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah pertanyaan ini untuk menguji kesetiaan kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya kepada kita? Tidak ada yang lain selain daripada kasih kita kepadanya. Yesus mengajar kita mengasihi Dia, yaitu dengan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu adalah jawaban daripada kasih kita kepada Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan tetap menjadi orang kepercayaan Tuhan. Apapun yang dipercayakannya kepada kita, apakah itu jemaat, keluarga, anak, pekerjaan, dan lain sebagainya, adalah menjadi pelayanan kita kepada Tuhan dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah wujud daripada kesetiaan kita, bahwa kita mau melaksanakan tugas panggilan daripada Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Ada banyak hal yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita laksanakan, untuk kita pertanggungjawabkan, untuk kita lakukan dengan tulus. Dan inilah yang mau diminta oleh firman Tuhan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bagaimana ketulusan kasih kita? Bagaimana perbuatan kita di dalam mewujudkan kasih itu? Dan bagaimana kesetiaan kita di dalam kasih itu sendiri? Demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tema kita minggu ini yaitu mengasihi Yesus. Kira-kira gimana kita mengasihi Yesus ya Kak? Padahal kan Yesus gak nampak. Nah, cara kita untuk mengasihi Yesus, karena yang bilang Abang tadi, Yesus itu kan gak nampak. Caranya itu, yang pertama, kita harus menghormati
menghormati orang tua. Nggak boleh lawan sama orang tua, sama papa-papa di rumah. Kalau disuruh dikerjakan, jangan dibantah. Dan yang kedua, kita itu harus sayang sama teman-teman, mengasihi teman-teman. Yang ketiga juga kita harus menyayangi adik, kakak, abang kita. Kalau kita punya adik, kakak, abang di rumah. Yang keempat, nah untuk kita pribadi, untuk adik-adik sendiri, harus ingat untuk belajar. Jangan asik main handphone terus. Oh, kayak gitu ya Kak. Jadi untuk adik-adik di rumah, ingat ya 4 poin tadi, bagaimana cara kita mengasihi Yesus. Sampai jumpa lagi. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi Engkau Cinta Yesus. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Marilah kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan